semuanya. Kali ini saya akan mendemokan cara untuk melakukan update Windows, aplikasi, dan seluruh package manager di Windows secara lebih efektif. Kalau biasanya teman-teman melakukan update Windows harus masuk ke Windows Settings, kemudian masuk ke menu Windows Update, kemudian klik cek updates, dan setelah itu update akan berjalan. Ada cara yang lebih praktis, yaitu menggunakan terminal. Nah, cara yang akan saya demokan ini juga akan mempermudah teman-teman dalam mengupdate aplikasi-aplikasi yang teman-teman install seperti Visual Studio Code, Mozilla Firefox, Notepad++, maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu misalnya teman-teman memiliki package manager seperti pip, npm, cargo, seperti itu nanti juga akan terupdate di sistem Windows teman-teman secara otomatis. Oke, nah ini saya kenalkan aplikasinya bernama Topgrade dari Topgrade RS. Nah, Topgrade ini kurang lebih nanti jalannya akan seperti ini. Nah, dia akan mengupdate Genome Shell, Cargo, pip3, Neovim, semua yang ada di sistem ini nanti akan dideteksi secara otomatis. Topgrade merupakan fork dari Topgrade by R. Darwish. Topgrade akan menjaga sistem Anda tetap mutakhir, yang mana biasanya kalau teman-teman mau update itu kan harus menjalankan beberapa pengelola paket ya. Kalau mau update semua sistem termasuk package manajernya. Kalau teman-teman misalnya update Linux, misalnya Ubuntu dengan apt update dan apt upgrade, itu kan tidak tidak langsung mengupdate semua package-package di dalam package manager pip, cargo, npm, dan sebagainya itu. Nah, Topgrade akan secara otomatis mendeteksi package manager yang ada di sistem. Walaupun dalam prakteknya ada beberapa package manager yang tidak terdeteksi oleh Topgrade karena pilihan dari penggunanya untuk menjalankan package manager itu secara portable, tidak terinstall di sistem. Jadi yang bisa dideteksi oleh Topgrade ini hanyalah package manager yang terinstall di sistem, bukan package manager yang bersifat portable. Oke, nah ini list dari distro-distro apa saja, package manager apa saja yang bisa menginstal Topgrade ini. Topgrade tersedia untuk Linux, macOS, atau juga Windows. Nah, di Windows seperti yang saya gunakan, Topgrade bisa diinstal dari Chocolatey, Scoop, Winget, maupun dari Cargo. Untuk menjalankan Topgrade, teman-teman hanya harus mengetikkan Topgrade di Windows Terminal, kemudian tekan Enter. Untuk komputer saya ini nanti akan saya aliaskan menjadi update. Saya ketikkan update kemudian Enter begitu agar lebih mudah untuk mengingatnya. Untuk selebihnya teman-teman bisa baca sendiri ya ke bawah. Upgrade ini juga mendukung untuk remote execution, yaitu jika teman-teman memiliki banyak mesin-mesin Topgrade, mesin-mesin misalnya Linux, Windows yang terinstall Topgrade, teman-teman bisa lakukan setting update-nya dari satu komputer saja. Nanti dari satu komputer itu, komputer yang lain akan ikut terupdate karena Topgrade ini bisa mengeksekusi update secara remote. Oke, kita langsung ke pengaturan Topgrade-nya di file topgrade.tuml ini sambil kita praktekkan ya. Kita gunakan perintah update, yaitu perintah Topgrade yang sudah saya aliaskan. Oke. Oke. Topgrade akan mulai mengupdate dirinya sendiri jika ada update.
Kalau tidak ada, maka akan lanjut ke proses-proses berikutnya. Nah, untuk pengaturannya di sini ada path. Path ini adalah lokasi file konfigurasi Topgrade ini. Kemudian untuk selanjutnya ada settingan untuk sudo. Teman-teman bisa melakukan sudo sebelum melakukan update-update package manager. Nah, sudo ini bisa teman-teman lakukan di Windows maupun di Linux. Untuk perintah sudonya, teman-teman bisa gunakan sudo maupun gsudo di Windows. Selanjutnya, untuk disable specific step atau specific package manager gitu ya. Di sini saya disable update untuk containers supaya tidak terlalu banyak dan juga menghemat resource. Untuk WinGet saya disable karena nantinya saya akan melakukan update WinGet secara custom. Karena update WinGet di bawaan Topgrade ini tidak ikut mengupdate aplikasi-aplikasi Windows yang versinya kurang dikenal di repositorinya WinGet. Kemudian ada pengaturan ignore values. Kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi untuk remote upgrade. Jadi ini nama mesin-mesinnya, mesin-mesin teman-teman semuanya, komputer teman-teman semuanya yang terinstall dengan Topgrade. Kemudian ini lokasi program Topgrade-nya. Kemudian argumen untuk dipaskan ke SSH. Nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri di sini untuk melakukan upgrade secara remote ke komputer-komputer yang teman-teman miliki semuanya, hanya dari satu komputer awal yang terinstall Topgrade. Kemudian display time ini untuk menampilkan jam ini. Terus assume yes agar bisa melakukan yes secara otomatis untuk menyetujui setiap update secara otomatis, walaupun dalam prakteknya tidak semuanya bisa disetujui, hanya package manager yang dikenal oleh Topgrade saja yang bisa disetujui secara otomatis untuk melakukan instalasi. Di sini ada pengaturan berikutnya, pengaturan no retry, kemudian clean up temporary or out files, kemudian pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, ini adalah konfigurasi beberapa package manager yang saya custom. Nah, diantaranya ini ada Cygwin yang portable. Kemudian saya juga punya Chocolatey juga portable. Jadi saya custom di sini. Kemudian untuk update package manager juga, package manager di Alpine Linux di dalam WSL juga saya lakukan di sini. Di bawahnya adalah pengaturan-pengaturan untuk package manager lain seperti pip, brew. Kemudian kalau teman-teman pakai Linux, di sini teman-teman bisa atur semuanya di sini. Git, pengaturan Windows, npm, yarn, vim, semuanya ada di sini. Teman-teman bisa juga melakukan pengecekan update firmware dan juga hal-hal lain lah, ya semuanya yang didukung oleh Topgrade ini. Nah, saat ini Topgrade masih berjalan. Saat ini sedang mengupdate Microsoft Edge WebView. Kalau teman-teman perhatikan tadi di sesi sebelumnya itu tampil jendela PowerShell dengan background warna biru, itu adalah Windows Update. Ini tadi yang diupdate oleh proses Windows Update tadi. Jadi teman-teman kalau nanti klik check for updates, ini nanti sudah akan akan terhapus secara otomatis ya, karena kumulatif update preview ini nantinya akan diupdate
di dalam proses Windows Update ini. Oke, update-nya juga lumayan cepat ya dari aplikasi yang ada di website Microsoft ini. Kita perbesar aja biar lebih enak untuk melihat tampilannya. Saat ini sedang mengupdate Microsoft Edge Web View melalui WinGet. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Kalau terlalu lama nanti video ini mungkin yang bagian ini akan saya percepat agar durasi video tidak terlalu lama. Kalau teman-teman perhatikan di sini package manager yang saya gunakan ya. Saya ada Cargo, PipX, Pip3, NPM, kemudian Stew. Stew ini adalah package manager untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya portable gitu ya di komputer saya. Ada Topgrade itu sendiri, Carapace, DU, Bat, kemudian Exa. Exa ini sebenarnya Eza, tapi kemampuan dari Stew ini bisa melakukan rename executable Eza menjadi Exa. Kemudian RipGrab ini sebenarnya RG, saya rename menjadi RipGrab. Kemudian Doc, Nav, Cheat, TLDR ini semuanya merupakan package-package atau aplikasi yang diinstal dari package manager Stew. Oke. Kemudian baru saja tadi, nah ini terbuka tampilan update dari Cygwin. Kita di sini diminta untuk menekan Y. Jadi ada beberapa yang tidak otomatis, harus kita lakukan sendiri untuk menyetujui instalasi ini. Oke, enter lagi. Nah, Cygwin akan mulai mengupdate paket aplikasinya. Nah, berikut adalah gambaran dari proses update yang dilakukan oleh software atau aplikasi upgrade ini. Tadi kita sudah mengupdate Cygwin, kemudian update TLDR, update Alpine Linux di dalam WSL, kemudian update package OpenAI dan Redis di dalam pip. Yang terakhir kita akan disuguhkan dengan summary berisi update-update apa saja yang berhasil dan juga update apa saja yang memiliki atau mengalami kegagalan dalam prosesnya. Semoga dengan tutorial ini produktivitas teman-teman semakin meningkat. Teman-teman tidak perlu lagi melakukan klik update Windows secara manual, kemudian update aplikasi Visual Studio Code secara manual, Mozilla Firefox secara manual, Notepad++ secara manual, karena semuanya bisa dilakukan update secara otomatis sepanjang aplikasi atau package itu diinstal dari package manager. Kalau aplikasi yang teman-teman install itu bukan dari package manager, ya tentu tidak akan terupdate dari aplikasi Topgrade ini. Teman-teman harus melakukan update secara manual. Misalnya teman-teman punya aplikasi Visual Studio Code, teman-teman nggak menginstalnya dari WinGet gitu misalnya, maka Visual Studio Code ini tidak akan terdeteksi sebagai package yang diinstal dari WinGet dan teman-teman harus mengupdate-nya secara manual. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak tutorial dari saya. Semoga besok saya bisa menyediakan tutorial-tutorial lain lagi yang lebih bermanfaat. Terima kasih.